Pagoda Emas Pancer 565. Bersama suara serak, cerita berlanjut. Guru Leng, kita bertemu lagi. Di luar Akademi Ilahi Wanfa, sesosok muda muncul di depan Leng Yinchuan dan menghalangi jalannya. Ekspresi Leng Yinchuan berubah tanpa sadar, dan dia melihat bahwa orang yang datang tidak lain adalah Xiao Nunu. Itu kamu. Leng Yinchuan sedikit terkejut. Dia tidak menyangka Xiao Nunu akan menemukannya. Mengapa? Leng Yinchuan merasa dia telah menyembunyikan dirinya dengan cukup baik. Belum lagi Xiao Nunu, bahkan jika Yao Xiyu datang sendiri, dia tidak akan dapat menemukan posisinya. Namun, yang tidak diketahui Leng Yinchuan adalah bahwa ada menara emas pancer di dalam badan Xiao Nunu. Ada 9 permaisuri dan Ratu Iblis yang kuat di pagoda emas pancer. Jika hanya Xiao Nunu saja, mustahil baginya untuk menemukan Leng Yinchuan dengan mudah. Namun, dengan bantuan peri anggur King Seng, peri pedang ekor 9 dan yang lainnya, tidak sulit untuk mengunci nafas Leng Yinchuan. Kali ini, kau tidak akan bisa melarikan diri. Ada niat membunuh yang dingin di mata Xiao Nunu. Saat Xiao Nunu selesai berbicara, gambar Dharma Pancer muncul di belakang Xiao Nunu. Patung Dharma Pancer tingginya ribuan kaki, dengan kakinya di tanah dan kepalanya di langit, memancarkan aura kehancuran yang mengerikan bagi semua makhluk hidup. Tangan kanan Pancer Dharma, ia dikelilingi oleh cahaya matahari, bulan, dan bintang, sementara tangan kirinya terjalin dengan kekuatan guntur dan api. Cincin dewa besar yang tergantung di belakangnya mendatangkan rasa penindasan yang besar. Saat memanggil gambar Dharma Pancer, Xiao Nunu juga secara langsung mengaktifkan lapangan badan dominasi. Tidak peduli apapun, Leng Yinchuan juga telah mencapai tingkat sempurna dari alam Dharma menengah. Begitu Xiao Nunu muncul, dia mengeluarkan kekuatan tempurnya semaksimal mungkin. Saat ini, Xiao Nunu telah mencapai tahap tengah alam Dharma bawah, dan durasi lapangan badan hegemoniknya jauh lebih lama daripada saat dia menjadi Dewa Dunia Agung. Pada awalnya, medan dominasi hanya dapat bertahan sekitar 1 jam. Sekarang, setelah medan dominasi Xiao Nunu diaktifkan, itu bisa bertahan sekitar 2 jam. Di arena Shenwu, Xiao Nunu bertarung lebih dari 30 ronde, tetapi tidak sepenuhnya menghabiskan durasi lapangan badan hegemonik. Terlebih lagi, dengan bantuan Alluring Wine Immortal, Nine-Tailed Sword Immortal dan yang lainnya, Xiao Nunu tidak perlu menghabiskan terlalu banyak upaya untuk mencari Leng Yinchuan. Xiao Nunu masih dalam kondisi medan badan dominan. Pada saat ini, Xiao Nunu masih dapat mengeluarkan peningkatan kerusakan yang sangat besar. Melihat Xiao Nunu langsung menggunakan jurus pamungkasnya, Leng Yinchuan pun menjadi marah. Dia tidak menyangka cara Xiao Nunu begitu kejam, dan dia akan langsung membasmi sampai ke akar-akarnya. Sirius Dharmakaya yang agung, membuka, Leng Yinchuan meraung. Detik berikutnya, gambar Dharma yang ganas setinggi lebih dari 2000 kaki muncul di belakang Leng Yinchuan. Ini adalah patung besar dengan kepala serigala dan badan manusia. Seluruh badannya bersinar dengan cahaya ungu gelap yang aneh, dan matanya memancarkan aura pembunuh merah yang mengerikan. Di tangan patung serigala besar ini terdapat gada yang sangat besar. Gada itu dipenuhi duri dan duri, sehingga terlihat sangat mematikan. Xiao Nunu, kau pencuri kecil, berhentilah bersikap sombong. Siapa tahu siapa yang akan mati hari ini. Bayangan serigala besar di belakang Leng Yinchuan mengayunkan tongkatnya dan menghantamkannya keras ke arah Xiao Nunu. Xiao Nunu tidak membuang waktu berbicara dengannya dan langsung mengerahkan seluruh kekuatannya. Saat Xiao Nunu mengangkat satu tangan dan merentangkan kelima jarinya, pola-pola ilahi emas di badannya menyala, dan cahaya suci yang tak tertandingi bersinar dari mata gambar Dharma Pancer. Hancurkan dewa. Dengan telapak tangan yang menutupi langit, ia muncul kembali di dunia. Xiao Nunu mengangkat tangan kanannya. Citra Dharma Pancer di belakangnya juga melakukan gerakan yang sama. Ledakan, petir menyambar, guntur bergemuruh, dan angin menderu. Aura yang amat mengerikan menyelimuti dunia. Saat berikutnya, tangan kuno dari dewa turun dari langit dan menamparkan keras ke arah depan. Tangan emas besar itu bagaikan lengan dewa yang terulur dari surga. Auranya begitu kuat hingga mampu menghancurkan langit dan bumi. Matahari, bulan, dan bintang-bintang seakan terguncang, dan jalan agung surga dan bumi seakan hancur. Begitu gada di tangan Sirius Agung menyentuh kekuatan telapak tangan, gada itu meledak berkeping-keping di tempat. Apa? Leng Yinchuan membelalakkan matanya, seluruh wajahnya dipenuhi ketakutan.
Kekuatan telapak tangan yang mengerikan itu jatuh bagai gunung. Kemudian, dengan suara ledakan yang keras, patung serigala besar di belakang Leng Yinchuan berubah menjadi gelembung-gelembung di langit. Leng Yinchuan merasa ketakutan. Pada saat ini, dia langsung merasakan betapa mengerikan kekuatan telapak tangan Xiao Nunu. Tidak heran bahkan Yun Xiaofeng tidak bisa menghentikannya meskipun dia mencoba yang terbaik. Ledakan. Detik berikutnya, Leng Yinchuan terbanting ke tanah oleh telapak tangan Xiao Nunu. Dampak yang luar biasa meledak ke segala arah. Gunung demi gunung hancur menjadi debu, sungai demi sungai rata dengan tanah. Leng Yinchuan berdiri di reruntuhan di bawah dengan ekspresi ganas di wajahnya. Dia mengenakan baju besi berwarna biru tua. Darah terus mengalir keluar dari mulutnya dan jelaslah bahwa dia terluka parah. Xiao Nunu menyipitkan matanya sedikit. Pihak lainnya belum mati. Tahukah kau, bahkan Yun Xiaofeng yang sudah mencapai tahap awal alam Dharma atas pun tak kuasa menahan serangan Xiao Nunu. Jika itu Leng Yinchuan, dia pasti sudah mati di tempat. Namun Leng Yinchuan hanya terluka parah dan tidak langsung meninggal. Itu baju zirahnya. Tatapan Xiao Nunu tertuju pada baju besi Leng Yinchuan. Baju zirah itu menahan sebagian kekuatan telapak tangan. Jadi nyawa Leng Yinchuan terselamatkan. Kalau tidak, dengan serangan telapak tangan tadi, Leng Yinchuan pasti sudah berubah menjadi bola pasta daging. Hei, Leng Yinchuan menatap Xiao Nunu dengan tajam, senyum sinis muncul di wajahnya. Tuan Xiao, aku, Leng Yinchuan, telah menjadi mentor di Akademi Dewa Wanfa selama bertahun-tahun. Apakah menurutmu aku begitu mudah dibunuh? Setelah berkata demikian, Leng Yinchuan mengambil segenggam pil dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Detik berikutnya, momentum Leng Yinchuan tiba-tiba melonjak. Dengan bantuan kekuatan ramuan itu, kekuatan tempur Leng Yinchuan langsung menembus kesempurnaan alam Dharma menengah dan mencapai tahap awal alam Dharma atas. Namun ini belum berakhir. Leng Yinchuan melakukan sesuatu yang lebih gila lagi. Jiwa abadi, bakar. Tiba-tiba, momentum Leng Yinchuan meningkat lagi, dan dia mencapai tahap tengah alam Dharma atas. Dengan ramuan dan jiwa abadi yang membara, pada saat ini, Leng Yinchuan tidak peduli dengan konsekuensinya. Xiao Nunu, kau pencuri kecil, bahkan jika kultivasiku, Leng Yinchuan, jatuh, aku akan mencabik-cabikmu. Leng Yinchuan seperti hantu jahat saat ini, tampak sangat ganas. Dia tahu bahwa dia tidak bisa mengalahkan Xiao Nunu hanya dengan tahap awal alam Dharma atas, jadi dia memilih metode yang lebih ekstrim. Pada saat ini, suara Dewa Pedang 9 ekor terdengar di telinga Xiao Nunu, dia telah mencapai tahap tengah alam Dharma atas. Dewa Anggur yang menyenangkan juga berkata, hati-hati, kamu dalam bahaya terluka. Xiao Nunu tidak membantahnya. Pada saat ini, Leng Yinchuan 2 tingkat lebih tinggi dari Xiao Nunu. Memang ada risiko yang cukup besar dalam bertarung dengannya. Di bawah pengaruh ramuan ajaib dan pembakaran jiwa abadi, Leng Yinchuan benar-benar memasuki kondisi gila. Matanya merah dan tampak sangat ganas. Segera setelah itu, gambar serigala surgawi besar muncul kembali. Terlebih lagi, aura yang terpancar dari patung serigala surgawi agung ini bahkan lebih ganas dan mengerikan dari sebelumnya. Tuan Xiao, pergilah ke neraka. Leng Yinchuan berteriak dengan marah. Cahaya ungu yang dahsyat bagaikan guntur meledak dari sekujur badan gambar Dharma Sirius Agung. Kemudian, dia mengayunkan tongkat di tangannya dan menyapukannya dengan ganas ke arah Xiao Nunu. Itu terjadi dalam sekejap. Xiao Nunu menggenggam kedua tangannya dan segera mengaktifkan pagoda emas pancer di badannya. Aura suci terpancar dari badan Xiao Nunu, diikuti oleh seberkas cahaya keemasan menyilaukan yang berdenyut keluar dari badan Xiao Nunu. Pada saat ini, Xiao Nunu tidak ceroboh dan langsung memilih menggunakan kekuatan menara emas pancer. Ledakan, kolom cahaya keemasan dan gada gambar Dharma Sirius Agung bertabrakan dengan keras. Tiba-tiba langit riyuntuh dan bumi retak, dan arus udara meledak. Dampak mengerikannya bagaikan bintang yang meledak, melanda dunia. Bumi retak menjadi retakan gelap, dan miliaran keping puing terlepas dari gravitasi dan terbang keluar. Meskipun dia dilindungi oleh baju besi biru tua, Leng Yinchuan masih terkejut dan mundur berulang kali, luka-lukanya bertambah parah dan dia muntah darah lagi. Xiao Nunu mensibir, sekalipun kau membakar abis jiwa abadimu, kau tidak akan bisa membunuhku. Lalu Xiao Nunu bergerak dan berbalik.
Mata Leng Yinchuan menyala-nyala karena marah. Xiao Nunu, kau pencuri kecil, jangan lari. Leng Yinchuan segera mengejarnya. Sedikit rasa geli muncul di bibir Xiao Nunu. Dia tidak pergi ke arah kuil suci Wanfa, melainkan melarikan diri ke arah lain. Saat Leng Yinchuan mengejar Xiao Nunu, jiwanya yang abadi terbakar semakin ganas. Semakin lama jiwa abadi itu terbakar, semakin serius pula luka yang dialami Leng Yinchuan. Tidak, jika terus seperti ini, jiwaku pasti akan mati kehabisan tenaga, ucap Leng Yinchuan dalam hatinya. Dia menatap tajam ke arah punggung Xiao Nunu, menggertakkan giginya dan mengumpat, Xiao Nunu, dasar pencuri kecil, aku tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Setelah mengatakan itu, Leng Yinchuan berhenti mengejar Xiao Nunu. Berbalik dan melarikan diri. Namun, begitu Leng Yinchuan lari, Xiao Nunu segera mengejarnya kembali. Xiao Nunu memanggil Tai Sang Feng Hua dan mengayunkan ratusan energi pedang tajam. Energi pedang berubah menjadi kupu-kupu yang fleksibel, mengunci sosok Leng Yinchuan, dan menyerangnya sepenuhnya. Jangan pergi, Guru Leng, Anda sudah membayar harga yang sangat mahal, bagaimana Anda bisa berhenti mengejar? Dor, ratusan energi pedang kupu-kupu menghantam Leng Yinchuan dan badannya terlempar puluhan meter jauhnya. Namun, sebagian besar energi pedang diblokir oleh baju besi biru tua di badan Leng Yinchuan, dan hanya sedikit energi pedang yang meninggalkan bekas darah dangkal di badan Leng Yinchuan. Namun meski begitu, Leng Yinchuan malah menjadi semakin marah. Kutu kupret, mata Leng Yinchuan memerah dan dia sangat marah, Tuan Xiao, Anda mencari kematian. Setelah mengatakan itu, Leng Yinchuan segera melancarkan serangan lagi. Xiao Nunu melangkah maju dengan langkah melarikan diri pancar untuk menghindari serangan Leng Yinchuan sambil bergerak cepat menjauh. Leng Yinchuan begitu marah hingga paru-parunya hampir meledak. Ketika dia ingin bertarung, Xiao Nunu akan pergi. Ketika dia ingin pergi, Xiao Nunu kembali. Leng Yinchuan langsung terjebak dalam dilema. Inti masalahnya adalah jiwa abadi Leng Yinchuan terbakar makin lama makin ganas, dan dia memuntahkan darah makin lama makin ganas. Kekuatan ramuan itu juga melemah. Momentum Leng Yinchuan terus menurun. Hal ini terus berlanjut tanpa diketahui berapa lama, tetapi Leng Yinchuan akhirnya tidak tahan lagi. Wow, dia muntah darah dan napasnya menjadi lemah. Ini juga berarti Leng Yinchuan menghadapi situasi di mana ia ditakdirkan untuk mati. Ketika jiwa abadi Leng Yinchuan tidak mampu lagi terbakar, Xiao Nunu muncul di depannya seperti dewa kematian. Melihat sosok muda di depannya, Leng Yinchuan berkata dengan kesal, Xiao Nunu, kau pencuri, aku tidak akan membiarkanmu pergi bahkan jika aku menjadi hantu. Namun, Xiao Nunu hanya menjawabnya dengan dua kata. Hancurkan dewa. Xiao Nunu menatap Leng Yinchuan seolah dia orang mati. Saat gambar Dharma Pancar muncul kembali di belakangnya, sebuah telapak tangan emas besar jatuh dari langit dan menamparkan Leng Yinchuan dengan keras. Kali ini, yang terakhir tidak dapat menahannya. Dia hanya bisa menyaksikan tanpa daya ketika kekuatan telapak tangan itu jatuh. Tidak, baju zirah biru tua di badan Leng Yinchuan tiba-tiba hancur. Detik berikutnya, awan kabut darah meledak di kehampaan, dan badan Leng Yinchuan langsung terkoyak berkeping-keping. Kekuatan telapak tangan yang mengerikan meledak antara langit dan bumi. Setelah teriakan pendek dan melengking, badan Leng Yinchuan terkoyak-koyak dan dipenggal di kehampaan. Peri mabuk yang memikat, peri pedang berekor 9, Ratu Iblis Malam Gelap dan para permaisuri serta Ratu Iblis lainnya di pagoda emas Pancar semuanya sedikit terkejut. Leng Yinchuan dibunuh oleh Xiao Nunu. Sang dewa mabuk yang memikat tertawa dan berkata, kupikir kau akan melawannya secara langsung. Xiao Nunu tersenyum tipis, aku tidak sebodoh itu. Leng Yinchuan tidak hanya menelan ramuan itu, tetapi juga membakar jiwanya yang abadi. Kekuatan tempurnya mencapai tingkat tengah alam Dharma atas. Jika Xiao Nunu mencoba melawannya dengan paksa, akan ada risiko tertentu. Terlebih lagi, Xiao Nunu baru saja menguasai teknik telapak tangan penghancur dewa. Ia belum mencapai taraf penguasaan penuh dan belum bisa mengerahkan kekuatan penuhnya. Dalam situasi ini, Xiao Nunu tidak memilih untuk melawan Leng Yinchuan secara langsung. Xiao Nunu hanya perlu menunggu sampai kekuatan ramuan lawan habis dan kekuatan jiwa abadinya melemah. Lagi pula, Leng Yinchuan tidak dapat mempertahankan efektivitas tempur yang kuat untuk waktu yang lama.
Xiao Nunu bisa membunuhnya hanya dengan sedikit trik. Pada saat yang sama, bidang dominan Xiao Nunu juga ditutup. Durasi domain hegemonik juga telah berakhir. Untungnya, wilayah kekuasaanmu bisa bertahan sedikit lebih lama, kata Alluring Wine Immortal. Xiao Nunu mengangguk. Jika Leng Yinchuan tidak dapat dibunuh sebelum Dominating Field berakhir, satu-satunya pilihan adalah memanggil proyeksi spiritual dari Dewa Pedang Ekor 9. Bagaimanapun, tidak peduli apapun situasinya, Leng Yinchuan tidak akan pernah pergi hidup-hidup hari ini. Di langit dan bumi di depan, kekuatan telapak tangan melonjak, dan gunung-gunung di bawahnya berubah menjadi reruntuhan. Jiwa abadi Leng Yinchuan dengan cepat melarikan diri. Namun, jika ia dapat lolos, itu akan menjadi suatu penghargaan baginya. Xiao Nunu bergerak dan menghalangi jalan jiwa abadi. Kemudian, Xiao Nunu membuka kelima jarinya dan memegang erat jiwa abadi Leng Yinchuan. Lawan tidak dapat melarikan diri, dan kemudian mengembun menjadi bola kekuatan jiwa. Xiao Nunu langsung mengaktifkan kekuatan sihir penjarahan, dan kekuatan jiwa segera berubah menjadi bola api dan menghilang ke telapak tangan Xiao Nunu. Leng Yinchuan, seperti Yun Xiaofeng, berakhir dengan jiwanya hancur. Hah, apa itu? Pada saat ini, perhatian Xiao Nunu tertarik oleh beberapa pecahan biru. Pecahan-pecahan biru itu tergantung dalam kehampaan, dengan bentuk tak beraturan dan ukuran bervariasi. Terdengar suara Tang Yin Qi Huang, itu baju zirah yang baru saja dia kenakan. Xiao Nunu tiba-tiba teringat bahwa Leng Yinchuan mengenakan baju besi biru tua. Awalnya, Xiao Nunu bisa saja mengusir Leng Yinchuan hanya dengan serangan telapak tangan pertama. Namun, setelah serangan telapak tangan pertama, Leng Yinchuan hanya terluka namun tidak terbunuh. Alasan utamanya adalah karena armor biru tua menyerap sebagian kerusakan dari God Destroying Palm. Baru kemudian baju zirah itu tak dapat lagi menahan telapak penghancur dewa dan hancur berkeping-keping. Pikiran Xiao Nunu bergerak, dan dia mengambil salah satu pecahan biru ke telapak tangannya. Bahan apa ini? Xiao Nunu bertanya pada Tang Yin Qi Huang. Besi sen biru, material ini cukup langka. Kamu bisa mengumpulkannya. Setelah beberapa saat, kamu bisa menempa ulang dan meningkatkan Tai Sang Feng Hua milikmu. Ya, Xiao Nunu mengangguk. Seketika, Xiao Nunu mengumpulkan pecahan-pecahan biru yang berserakan di kehampaan. Kemudian, Xiao Nunu juga mengambil tas penyimpanan yang ditinggalkan Leng Yinchuan di medan perang. Setelah melakukan semua ini, Xiao Nunu memilih untuk kembali ke kuil Wanfa. Di sebuah aula di Akademi Ilahi Wanfa, Quan Rui, Qiyu Chan dan instruktur lain dari Akademi Ilahi Wanfa berkumpul bersama, dan wajah setiap orang menunjukkan ekspresi muram. Yao Xiu hebat sekali, Xiao Nunu hebat sekali, aku benar-benar meremehkan kedua orang ini, kata Quan Rui sambil menggertakkan giginya. Qiyu Chan berkata, jika kita tahu ini, kita seharusnya menemukan beberapa orang jenius dari eselon pertama untuk pergi ke lapangan Shenwu. Mentor lainnya berkata, sayang sekali, kami tidak menyangka kalau Xiao ini begitu kuat. Bahkan Yun Xiaofeng bukanlah lawannya. Semua orang meremehkan kekuatan Xiao Nunu. Sebelum ini, Quan Rui, Qiyu Chan dan mentor lainnya merasa tidak perlu mencari para jenius dari eselon pertama. Karena semua murid di bawah Yao Xiu adalah baru. Orang-orang terkuat semuanya ada di alam Guiyi. Mereka bahkan tidak tahu bahwa Xiao Nunu telah menerobos ke alam Dharma. Dalam pandangan Quan Rui, Qiyu Chan dan yang lainnya, Qin Shifei, Han Dao dan Song Si di eselon ketiga sudah cukup untuk menekan mereka sampai Mah Tei lemas. Rasanya sia-sia jika mendatangkan orang dari eselon kedua. Tetapi yang tidak mereka duga adalah pertumbuhan Xiao Nunu begitu cepat. Yang lebih tidak terduga adalah bahwa semua jenius yang kuat, yang dipimpin oleh Yun Xiaofeng, dikalahkan oleh Xiao Nunu seorang diri. Jika Yun Xiaofeng meninggal, bagaimana kita akan menjelaskannya kepada Yun Xiaokong? Pada saat ini, salah satu instruktur angkat bicara. Ketika mereka mendengar tiga kata Yun Xiaokong, wajah semua orang berubah. Bahkan kedua mentornya, Quan Rui dan Qiyu Chan, memiliki ekspresi serius di wajah mereka. Mentor lain juga berkata, ya, bagaimana menjelaskannya kepada Yun Xiaokong? Yun Xiaokong bukanlah anggota eselon pertama, tetapi eksistensi di atas eselon pertama. Dia adalah seorang jenius yang tak tertandingi di daftar langit. Daftar langit. Begitu tiga kata ini keluar, semua orang menjadi semakin gelisah.
Siapapun yang ada di peringkat langit adalah jenius teratas di Akademi Ilahi Wanfa. Siapapun di antara mereka akan menjadi tokoh terkemuka dunia di masa depan. Yun Xiaokong dan Yun Xiaofeng tidak hanya anggota klan S, tetapi juga sepupu. Semua orang menyeret Yun Xiaofeng ke dalam permainan, tetapi akhirnya membunuhnya. Yun Xiaokong pasti tidak akan bisa menjelaskannya sendiri. Qiu Chan bertanya, di mana Yun Xiaokong? Salah seorang instruktur menjawab, konon katanya dia masih menyendiri. Semua orang menghela napas lega. Ini berarti Yun Xiaokong tidak tahu bahwa Yun Xiaofeng telah mati di tangan Xiao Nunu. Kuan Rui berpikir sejenak dan berkata dengan suara yang dalam, jangan khawatir, kita hanya perlu menyerahkan semua tanggung jawab kepada Yao Xiu dan Xiao Nunu. Mereka berdua adalah pembunuh dan tidak ada hubungannya dengan kita. Yang lainnya saling berpandangan, dan langsung mengerti satu sama lain, dan tidak berkata apa-apa lagi. Di sisi lain, Xiao Nunu kembali ke kuil suci Wanfa dan tiba di kediamannya, Puncak Yanxing. Xiao Nunu langsung masuk ke rumahnya. Kemudian, gua surga pancer dibuka dan dimasuki. Xiao Nunu mengeluarkan rampasan yang diperolehnya di arena Shenwu. Xiao Nunu mendapat total 11 barang, dan barang yang tidak ia butuhkan diberikan kepada Seng Dishuang. Ada 6 atau 7 potong yang tersisa. Di antara mereka adalah alus setan emas gelap yang diperoleh setelah membunuh Yun Xiaofeng. Alus setan emas gelap adalah senjata ajaib dengan 93 pola dewa kuno. Ini sangat berguna untuk Xiao Nunu. Namun, Xiao Nunu tidak melakukan banyak penelitian tentang alus setan emas gelap, melainkan mengambil botol kaca. Botol tersebut berisi Fatian Divine Liquid. Ia tidak hanya dapat mengokohkan fondasi dan mempercepat praktik, tetapi juga memperkuat badan dan meningkatkan kekuatan Dharma. Kita habiskan cairan ilahi Fatian ini dulu. Xiao Nunu berkata dalam hati. Surga Gua Pancer. Di dalam kolam renang, Xiao Nunu duduk di kolam renang dan melepas pakaian bagian atas badannya. Kolam ini berwarna merah tua dan mengandung energi spiritual yang sangat kuat. Fatian Divine Liquid dituang ke dalam air kolam, sehingga warnanya seperti ini. Xiao Nunu menutup matanya dan mengaktifkan seni badan hegemoni pancer untuk menyerap energi yang terkandung dalam air kolam. Kekuatan cairan ilahi Fatian terus-menerus merasuki badan Xiao Nunu, lalu menyatu dengan anggota badan, tulang, urat, dan jiwanya. Badan Xiao Nunu tampak dililit tanaman merambat merah. Garis-garis ini berubah menjadi energi kuat yang memelihara jiwa abadi, badan, dan kekuatan Dharma. Sambil menyerap cairan ilahi Fatian, Xiao Nunu juga memurnikan jiwa abadi Yun Xiaofeng dan Leng Yinchuan. Sambil memperoleh 2 kekuatan jiwa, Xiao Nunu juga langsung merebut gambaran Dharma milik kedua orang itu. Dalam sekejap mata, 1,5 bulan berlalu. Kekuatan cairan ilahi Fatian pada dasarnya telah diserap sepenuhnya, dan kekuatan jiwa Yun Xiaofeng dan Leng Yinchuan juga telah disempurnakan. Xiao Nunu membuka matanya, dan aura yang kuat terpancar darinya. Dengan bantuan cairan ilahi Fatian dan 2 kekuatan jiwa, kultivasi Xiao Nunu berhasil mencapai puncak alam Dharma bawah. Sang Dewa Mabuk yang memikat bertanya, bukankah engkau telah mencapai kesempurnaan alam Dharma kaya bawah? Xiao Nunu menggelengkan kepalanya, hampir, aku sudah menyentuh ambangnya. Dewa Pemabuk yang memikat berkata, mungkin karena Leng Yinchuan membakar jiwa abadinya, menyebabkan dia kehilangan banyak kekuatan jiwa. Oleh karena itu, kekuatan jiwa yang kamu serap relatif lemah. Kalau tidak, dengan 2 kekuatan jiwa alam Dharmakaya tingkat menengah yang sempurna, ditambah sebotol cairan ilahi Fatian, ada peluang untuk mencapai alam Dharmakaya tingkat rendah yang sempurna. Xiao Nunu mengangguk, itu pasti alasannya. Kemudian, Xiao Nunu berkata, tapi itu tidak masalah. Aku masih punya 300.000 poin kontribusi. Aku bisa berlatih 3 kali di menara energi sumber. Seharusnya tidak menjadi masalah besar untuk mencapai alam Dharmakaya tingkat menengah awal. Tanpa ragu-ragu, Xiao Nunu segera meninggalkan gua surga pancer, lalu terbang menjauh dari puncak Yanxing. Sekitar 1 jam kemudian, Xiao Nunu tiba di menara energi sumber. Menara energi hitam berdiri di puncak gunung yang menjulang tinggi, seperti pedang lebar besar yang menjulang ke langit. Pintu masuk menara Yuanqi masih dijaga oleh 4 murid yang sama seperti sebelumnya. Desir, Xiao Nunu mendarat di alun-alun di luar menara energi sumber. Mata keempat penjaga gerbang itu berbinar. Wah, lihat siapa yang datang. Hahaha, adik Xiao,
namamu sudah sangat terkenal di Akademi Suci Wanfa selama ini. Terakhir kali Xiao Nunu datang ke Menara Yuanqi, Yao Xiyulah yang membawanya ke sini. Saat itu, keempatnya tidak mengenal Xiao Nunu. Namun, sejak pertempuran di arena Shenwu, nama Xiao Nunu telah menyebabkan badai di Akademi Ilahi Wanfa. Xiao Nunu melangkah maju dan menggenggam kedua tangannya, "Empat saudara senior, aku perlu meminjam menara energi sumber." Salah satu dari mereka tertawa dan berkata, "Apa? Kali ini kalian sendirian di sini? Di mana Tuan Yao?" Xiao Nunu menjawab, "Saya datang ke sini sendirian." Pihak lain mengangguk, tetapi tidak mengajukan pertanyaan lebih lanjut. 100.000 poin kontribusi dapat digunakan untuk satu kali penggunaan penetrasi energi sumber. Setiap kali penetrasi energi sumber berlangsung selama sekitar 3 hari. Anda seharusnya tahu ini karena Anda datang ke sini terakhir kali. Ya, aku tahu. Xiao Nunu segera mengeluarkan token dan menyerahkannya. Saya ingin membukanya 3 kali sekaligus. 3 kali. Itu akan menghabiskan 300.000 poin kontribusi, pihak lainnya mengingatkan. Ada tepat 300.000 di dalamnya. Jawab Xiao Nunu. Token ini juga merupakan salah satu trofi yang diperoleh Xiao Nunu di Shenwu Arena. Pihak lainnya mengambil token itu dan menyerahkannya kepada pemuda tampan lain di belakangnya. Yang terakhir mengambil token dan berjalan ke platform batu di pintu. Sebuah bola kristal transparan digantung di atas platform batu. Pria itu mendekatkan token itu ke bola kristal, dan seketika, beberapa informasi sederhana muncul di bola kristal. Hadiah untuk kemenangan berturut-turut di Shenwu Arena, 300.000 poin kontribusi. Pemuda tampan itu membaca informasi dalam token dan membacanya keras-keras. Karena ini bukan token murid Xiao Nunu sendiri. Jadi tidak ada informasi tentang Xiao Nunu. Tidak peduli bagaimana Anda mendapatkan token ini, Anda dapat menggunakan poin kontribusi di dalamnya. Setelah konfirmasi, pihak lain langsung memotong 300.000 poin kontribusi dan mengembalikan token ke Xiao Nunu. Adik Xiao, silakan masuk. Kamu bisa berlatih di sana selama 9 hari. Sumber energi mengalir melalui badannya 3 kali. Setiap kali berlangsung sekitar 3 hari. Ketiga waktu itu secara alamiah adalah 9 hari. Xiao Nunu mengangguk, "Terima kasih." Pihak lainnya tersenyum dan berkata, "Sama-sama." Kemudian, Xiao Nunu memasuki menara energi sumber. Di menara energi sumber, ini kedua kalinya Xiao Nunu ke sini. Cahaya di dalam menara masih redup seperti terakhir kali. Pada saat ini, suara keras datang dari atas kepala Xiao Nunu. Energi sumber akan mengalir melalui badanmu. Silakan berjalan ke tengah menara energi sumber. Sama seperti terakhir kali, seseorang akan mengingatkan Anda di menara gas sumber. Xiao Nunu mengikuti instruksi suara itu dan datang ke pusat menara energi sumber. Berdengung. Segera setelah itu, formasi yang kompleks dan saling terkait diaktifkan di bawah kaki Xiao Nunu. Saat formasi itu beroperasi, dalam sekejap, sumber energi yang sangat kuat muncul dari bumi. Suara pengingat di atas kepala berbunyi lagi. Kali ini energi sumber menembus badan dan bertahan selama 9 hari. Setelah itu, suara itu terdiam. Tetapi sumber energi di sekelilingnya menjadi semakin kaya dan kuat, seperti sungai emas, yang berkumpul menuju Xiao Nunu dari segala arah. Sumber energi Jiutian yang mengalir melalui badanku seharusnya dapat membantuku menerobos ke alam Dharma menengah awal. Xiao Nunu bergumam pada dirinya sendiri. Saya hanya setengah langkah lagi dari kesempurnaan di alam Dharma yang rendah, dan tidak ada keraguan bahwa saya dapat mencapai tingkat ini. Jika Anda berada pada tahap awal alam Dharma menengah, ada kemungkinan tertentu. Terakhir kali Xiao Nunu datang, dia hanya berada di puncak alam Guyi. Kali ini dia berada di puncak alam Dharma bawah. Alam pada 2 periode waktu itu berbeda, jadi keduanya jelas tidak dapat dibandingkan. Lagi pula, semakin jauh Anda melangkah di masa depan, semakin sulit pula untuk meningkatkannya. Untungnya, Xiao Nunu memiliki 9 hari untuk berlatih di Menara Yuanqi kali ini, dan kemungkinan menerobos alam Dharma menengah tidaklah rendah. Seketika, Xiao Nunu duduk di tanah dan mulai menyerap energi sumber di menara energi sumber. Berdengung, sumber energi yang sangat besar di menara itu bagaikan sungai yang mengalir deras, tak berujung. Xiao Nunu membuka semua meridian di badannya dan mengaktifkan seni badan pancer, menyerap energi di menara dalam jumlah besar. Dengan masuknya energi sumber ke dalam menara, kekuatan Xiao Nunu mulai tumbuh lagi,
dan aura yang terpancar darinya menjadi semakin kuat. Di sisi lain, di atas gunung dengan pemandangan yang indah. Itu masih paviliun itu. Ada papan catur di paviliun. Namun, kali ini hanya Jun Daosen, Dekan Akademi Ilahi Wanfa, yang ada di sini. Tetua Agung Mo Zili tidak ada di sini. Pada saat ini, Yao Xiu muncul di luar paviliun. Dia bertanya, "Paman Din, di mana Tetua Agung? Mengapa dia tidak ada di sini?" Jun Daosen menatap papan catur di depannya dan menjawab dengan santai, "Dia mungkin sedang tidur siang. Dia seharusnya segera tiba." "Oh," Yao Xiu menjawab dengan santai. Jun Daosen berkata, "Aku sudah tahu apa yang terjadi sebelumnya." Yao Xiu dengan cepat berkata, "Aku di sini bukan untuk mengeluh." Jun Daosen tersenyum sedikit. Tentu saja dia tahu bahwa Yao Xiu tidak ada di sini untuk mengeluh, dan dia memahami karakter orang lain. Dia bertanya, "Apakah kamu merasa dirugikan?" Yao Xiu menggelengkan kepalanya, "Tidak." Jun Daosen melanjutkan, "Kamu di sini bukan untuk mengeluh, atau melampiaskan keluhanmu, jadi mengapa kamu datang kepadaku?" Yao Xiu berkata, "Paman Din berkata terakhir kali bahwa dia akan mengajariku keterampilan pedang lain selain mengunci ki pedang musuh." Jun Daosen mengangguk, "Ya, kataku, jika kamu ingin belajar, aku bisa mengajarimu sekarang." Namun, Yao Xiu menggelengkan kepalanya, "Tunggu sebentar, Paman Din, ada hal lain yang ingin kukatakan padamu." Jun Daosen, "Silakan." Yao Xiu, "Saya ingin mengalihkan kesempatan ini ke orang lain." "Oh." Jun Daosen meletakkan bidak catur di tangannya dan menoleh ke samping ke arah Yao Xiu. Dia tampak agak tidak percaya. Namun Yao Xiu sangat tenang, dan matanya yang indah menampakkan tekad yang dalam. Menara energi sumber. Waktu terus berlalu, hari demi hari. Saat Xiao Nunu terbangun dari menara sumber energi, cahaya keemasan yang menyilaukan tiba-tiba keluar dari matanya. Kemudian, aura yang sangat kuat keluar dari badan Xiao Nunu. Tingkat kultivasi Xiao Nunu secara mengejutkan telah mencapai alam Dharma menengah. Dan berada di alam Dharma menengah akhir. Dari puncak alam Dharma bawah, ia langsung maju ke alam Dharma menengah akhir. Bahkan Xiao Nunu pun terkejut dengan lompatan level ini. Menurut Xiao Nunu, akan lebih baik jika dia bisa menerobos alam Dharma menengah dengan energi sumber jiutian yang mengalir melalui badannya. Lagi pula, saat Anda maju lebih jauh, sumber daya yang dibutuhkan untuk maju ke setiap level kecil akan jauh melebihi yang dibutuhkan di awal. Menurut ramalan Xiao Nunu, dengan sumber energi jiutian yang mengalir melalui badannya, paling banyak ia hanya bisa mencapai tahap menengah awal dari alam Dharma. Tanpa diduga, Xiao Nunu mampu maju ke alam Dharma menengah akhir. Aneh sekali, bagaimana tingkat kultivasinya bisa meningkat begitu banyak. Saat Xiao Nunu tengah kebingungan, sebuah suara keras terdengar dari langit di atas menara energi sumber. 39 hari energi yang mengalir melalui badanmu sudah berakhir, kamu bisa pergi. 39 hari. Mendengar angka ini, Xiao Nunu tiba-tiba terkejut. Bukankah itu 9 hari? Kok tiba-tiba ada 30 hari lagi? Xiao Nunu segera bertanya kepada King Seng Drunken Immortal, Nine-Tailed Sword Immortal dan yang lainnya di Pancer Golden Tower, sudah berapa lama aku berlatih? King Seng Drunken Immortal menjawab, 39 hari. Xiao Nunu tercengang, tidak 9 hari. King Seng Drunken Immortal berkata, aku tidak tahu. Ngomong-ngomong, aku melihat bahwa energi sumber di menara energi sumber tidak berhenti dipindahkan, jadi aku tidak mengganggumu. Mendengar ini, Xiao Nunu segera berdiri dan berjalan keluar menara energi sumber. Di luar pintu, keempat sosok yang menjaga menara sumber energi memandang Xiao Nunu serempak. Adik Xiao, kau sudah bangun. Salah satu dari mereka tertawa dan berkata, melihat kondisimu saat ini, kurasa kekuatanmu sudah meningkat pesat. Xiao Nunu bertanya, mengapa aku tinggal di sana begitu lama? Bukankah aku hanya mengaktifkan aliran energi 3 kali? Orang lain menjawab, Saudari Yao memperbaruinya untukmu 10 kali, yang jika ditotal menjadi 30 hari. Adik Yao memperbaruinya untukmu 10 kali, yang jika ditotal menjadi 30 hari, dan kemudian, tambahkan 9 hari sebelumnya, jadi totalnya adalah 39 hari. Jawab pihak lainnya. Begitu kata-kata ini keluar, Xiao Nunu tertegun. Yao Xiu benar-benar memperluas aliran energi ke badannya 10 kali. Tidak heran, Xiao Nunu berpikir bahwa manajer menara energi telah melakukan kesalahan.
Aku tidak menyangka kalau itu adalah Yao Xiu. Dibutuhkan 100.000 poin kontribusi untuk menembus badan dengan energi sumber 1 kali. Jika melakukannya 10 kali, itu akan menjadi 1 juta. Xiao Nunu merasa agak tidak percaya. Yao Xiu terlalu kaya. Namun, meski terkejut, Xiao Nunu juga cukup tersentuh. Sejujurnya, Yao Xiu tidak punya hal yang bisa dikatakan tentang dirinya sendiri. Aku benar-benar iri padamu, adik muda Xiao. Seorang pria lain berjalan mendekati Xiao Nunu dan berkata, adik muda Yao sangat baik padamu. Dia memberimu 1 juta poin kontribusi dan menghabiskannya tanpa berpikir panjang. Ya, adik Xiao, kamu harus memperlakukan adik Yao dengan baik di masa depan. Dia benar-benar seperti bidadari. Keempat pria itu menatap Xiao Nunu dengan mata penuh iri. Itu 1 juta poin kontribusi. Dengan lambaian tangannya, semuanya digunakan pada Xiao Nunu saja. Diperkirakan tidak ada mentor lain sebaik ini di seluruh Akademi Ilahi Wanfa. Perasaan hangat muncul dalam hati Xiao Nunu. Dia lalu mengucapkan selamat tinggal kepada keempat orang itu dan pergi. Setelah mengetahui kebenaran masalah ini, Xiao Nunu masih sedikit gelisah. Sekitar setengah jam kemudian, Xiao Nunu tiba di lembah awan. Di masa lalu, Yao Xiu sering datang ke sini untuk mengajar murid-muridnya berlatih. Namun, Xiao Nunu tidak tahu apakah Yao Xiu akan ada di sini. Lagi pula, Yao Xiu tidak lagi memiliki begitu banyak murid di bawahnya. Ji Fufeng, Ling Luo, Chang Sun Yan, Zhao Jichuan dan banyak siswa baru lainnya telah meninggalkan Yao Xiu. Sekarang, dia hanya memiliki Xiao Nunu dan Seng Dishuang di bawah komandonya. Di sana, pada saat ini, mata Xiao Nunu berbinar, dan dia melihat 2 sosok yang dikenalnya. Salah satunya adalah Yao Xiu, dan lainnya adalah Seng Dishuang. Pada saat ini, Seng Dishuang sedang duduk di atas panggung pedang. Matanya yang indah terpejam, dan energi pedang melayang di sekelilingnya, membentuk ruang energi pedang kecil. Yao Xiu berdiri tidak jauh di depan Seng Dishuang, dengan sedikit tanda persetujuan di matanya. Desir. Kemudian, Xiao Nunu melesat dan terjatuh lebih dari 10 meter jauhnya. Mata indah Yao Xiu bergerak saat dia menatap Xiao Nunu dan tersenyum manis. Yao Xiu mengenakan jubah awan biru muda yang berkibar hari ini, dengan riasan yang tidak terlalu tebal atau terlalu tipis, pas saja. Yao Xiu sangat cantik dan memiliki sosok yang hebat. Senyumnya saat ini semakin cantik dan menawan, bak sebuah puisi atau lukisan. Dia tidak mengganggu Seng Dishuang dan berlari ke Xiao Nunu dengan langkah ringan. Tidak buruk, sepertinya wilayahmu sudah jauh lebih baik. Yao Xiu dapat melihat sekilas bahwa aura Xiao Nunu telah menjadi jauh lebih kuat. Xiao Nunu bertanya, bagaimana kau tahu aku ada di Menara Yuanqi? Dan kau memperpanjang waktu latihanku begitu lama. Yao Xiu mengangkat alisnya, tidak perlu berterima kasih padaku, ini hadiahku untukmu. Xiao Nunu bingung, hadiah. Yao Xiu mengangguk, iya. Hadiah untukmu karena telah melindungiku di arena Shenwu, dan hal yang sama berlaku untuk Dishuang. Aku juga memberinya banyak sumber daya selama periode ini. Paling lama dalam setengah tahun, dia akan mampu mengolah citra Dharma. Saat dia berbicara, Yao Xiu menatap Seng Dishuang. Seng Dishuang telah menerobos alam kembali ke kesatuan dan mencapai puncak alam kembali ke kesatuan. Selama periode waktu ini, Yao Xiu telah menginvestasikan banyak sumber daya di Seng Dishuang. Yao Xiu adalah orang seperti itu. Jika orang lain bersikap baik padanya, dia akan membalas kebaikan itu berkali-kali lipat. Di arena Shenwu, begitu banyak instruktur akademi bersatu untuk menekannya, tetapi Xiao Nunu dan Seng Dishuang berdiri di sisinya tanpa ragu-ragu, jadi dia bahkan lebih memperhatikan mereka. Namun Xiao Nunu berkata, masalah ini disebabkan olehku. Kalau bukan karena aku, kau tidak akan terlibat. Sumber utama dendam antara Leng Yinchuan dan Yao Xiu adalah Xiao Nunu. Menurut Xiao Nunu, dia membela Yao Xiu untuk membalas kebaikan Yao Xiu. Oleh karena itu, hadiah yang diberikan Yao Xiu sama sekali tidak diperlukan. Yao Xiu mengerutkan bibir merahnya, baiklah, lupakan saja masalah sebelumnya dan jangan bahas lagi. Setelah kejadian ini, kurasa Quan Rui, Qiu Chan, dan yang lainnya akan lebih tenang. Dan Leng Yinchuan, dia mengalami kemunduran besar kali ini, dia tidak akan membuat masalah lagi untuk sementara waktu. Xiao Nunu tidak dapat menahan senyum, Leng Yinchuan telah pergi menemui Raja Neraka.
apa yang bisa dia gunakan untuk membuat masalah. Apa katamu? Yao Xiu kaget. Leng Yinchuan bertemu Raja Neraka. Apakah ini benar atau salah? Yao Xiu menatap Xiao Nunu dengan tatapan bingung, apakah kamu mengatakan yang sebenarnya? Xiao Nunu mengangguk, iya. Yao Xiu bertanya lagi, kapan itu terjadi? Xiao Nunu menjawab, hari itu ketika kami meninggalkan arena Shenwu. Yao Xiu tiba-tiba teringat bahwa setelah dia membawa Xiao Nunu pergi dari arena Shenwu hari itu, pihak lain tiba-tiba berkata bahwa dia memiliki sesuatu yang mendesak untuk dilakukan dan pergi di tengah jalan. Saat itu, Yao Xiu masih bertanya-tanya apa yang mungkin terjadi pada Xiao Nunu. Sekarang tampaknya Xiao Nunu akan menghapus akar masalahnya. Tapi lebih baik membunuhnya. Leng Yinchuan tidak akan menimbulkan masalah apapun pada mereka berdua mulai sekarang. Ngomong-ngomong, selama periode ini, banyak tetua inti akademi datang kepadaku dan berkata bahwa mereka ingin menerimamu sebagai murid pribadi mereka. Apakah kamu punya ide? Yao Xiu menatap Xiao Nunu dengan sepasang mata besar yang cerah, tampak penuh harap. Xiao Nunu tersenyum dan berkata, tidak perlu. Yao Xiu bingung, kenapa? Ada beberapa tetua dengan kemampuan luar biasa di sini. Jika kamu bisa menjadi murid langsung mereka, itu akan jauh lebih baik daripada tinggal di sini bersamaku. Xiao Nunu masih menggelengkan kepalanya. Jadi bagaimana jika Anda memiliki kemampuan luar biasa? Apa yang saya latih adalah seni bad dan hegemon pancer. Penatua mana yang dapat membimbing saya dalam praktik saya? Dia mendapat bantuan dari peri mabuk memikat, peri pedang berekor 9, ratu senjata tangin, dan permaisuri wanita serta ratu iblis lainnya di pagoda emas pancer, jadi dia tidak perlu menyembah tetua manapun sebagai gurunya. Setidaknya untuk saat ini, Xiao Nunu tidak berniat menjadi murid. Saya rasa Tuan Yao sudah sangat bertanggung jawab. Saya hanya perlu mengikuti Anda, kata Xiao Nunu dengan santai. Yao Xiu terkekeh, apakah kau sendiri percaya akan hal ini? Mengapa tidak? Kau sudah lama berada di Akademi Dewa Wanfa. Pertemuan kita semua karena takdir. Aku tidak pernah mengajarimu sekalipun. Kau pada dasarnya berlatih sendirian. Saat berbicara, Yao Xiu menatap lurus ke arah Xiao Nunu, tapi sekali lagi, mengapa kekuatanmu meningkat begitu cepat? Yao Xiu ingat dengan jelas bahwa saat Xiao Nunu melangkah ke Akademi Ilahi Wanfa, dia masih dalam tahap awal Dewa Alam Agung. Saat ini, mereka semua telah mencapai alam Dharma menengah akhir. Kecepatan terobosan ini cukup cepat. Justru karena itulah Yao Xiu tidak memiliki pendapat apapun tentang Xiao Nunu. Xiao Nunu tersenyum tanpa berkata apa-apa. Yao Xiu tampaknya telah menduga bahwa Xiao Nunu tidak akan mengatakannya, jadi dia tidak mengajukan pertanyaan lebih lanjut. Lagi pula, setiap orang di dunia ini punya rahasia. Termasuk dirinya sendiri. Karena Xiao Nunu tidak bersedia menjawab, Yao Xiu tentu saja tidak akan bertanya lagi. Apakah kamu yakin tidak ingin mempertimbangkan untuk menjadi murid para tetua itu? Jika kamu tidak mempertimbangkannya, maka aku akan membantumu menolak mereka semua. Yao Xiu mengkonfirmasi dengan Xiao Nunu berulang kali. Xiao Nunu mengangguk dan mengiyakan, tolak saja. Aku tidak punya rencana itu saat ini. Baiklah, aku mengerti. Ya, ayo pergi. Biarkan Dis Huang berlatih sendiri di sini dulu, dan kau ikut aku ke tempat yang kau tinggali sendiri. Kata Yao Xiu. Xiao Nunu bingung, kita mau kemana? Yao Xiu berkata, ikuti saja aku dan kau akan tahu. Kemudian, Yao Xiu tidak menjelaskan banyak hal dan memimpin jalan. Setelah beberapa saat, keduanya tiba di platform transmisi. Ada sedikit keterkejutan di mata Xiao Nunu. Dia pernah ke platform transmisi ini sebelumnya. Detik berikutnya, Yao Xiu mengaktifkan susunan teleportasi. Saat formasi mulai bekerja, mereka berdua menghilang dari panggung pada saat yang bersamaan. Desir, cahaya putih menyala, dan Xiao Nunu dan Yao Xiu muncul di arena melingkar. Arena ini dikelilingi oleh hutan yang luas. Di pegunungan dan hutan, pepohonan rimbun dan sungai-sungai bersilangan. Bukankah ini tempat kita mengadakan kompetisi terakhir? Xiao Nunu bertanya. Terakhir kali Yao Xiu membawa Xiao Nunu ke sini, dia mengatakan kepadanya bahwa selama Xiao Nunu dapat mengalahkannya, dia akan menghadiahinya ledakan energi. Tentu saja, pada saat itu Yao Xiu menekan kultivasinya pada tingkat kesempurnaan alam Dharma. Ya bawah. Xiao Nunu dan Yao Xiu berkompetisi 2 kali. Pertama kali, Xiao Nunu menderita kekalahan yang menyedihkan.
Kali kedua, Xiao Nunu mengalahkan lawannya. Tanpa diduga, beberapa bulan kemudian, Yao Xiu membawa Xiao Nunu ke sini lagi. Ya, disitulah tempat kita berkompetisi terakhir kali, jawab Yao Xiu. Xiao Nunu bertanya, kau tidak akan bersaing denganku lagi, kan? Tidak, Yao Xiu menggelengkan kepalanya, kali ini aku akan mengajarimu Ki Pedang Pengunci Musuh. Kali ini aku akan mengajarkanmu Ki Pedang Pengunci Musuh, kata Yao Xiu. Begitu kata-kata itu diucapkan, ekspresi terkejut muncul di wajah Xiao Nunu. Mengunci musuh dengan energi pedang. Yao Xiu melanjutkan, kau telah berada di Akademi Dewa Wanfa begitu lama, dan sebagai mentormu, aku belum mengajarkan apapun kepadamu. Meskipun kau dapat menghancurkan pedang Ki Pengunci Musuh milikku, jika kau dapat mempelajarinya, itu juga dapat menjadi pembunuh yang hebat. Mata Xiao Nunu menunjukkan sedikit harapan. Memang benar aku telah berhasil menghancurkan Ki Pedang Pengunci Musuh, namun itu tidak dapat menyangkal kekuatan jurus pedang ini. Yao Xiu melanjutkan penjelasannya, pedang Ki Pengunci Musuh ini adalah jurus yang diciptakan oleh Dekan Akademi Ilahi Wanfa kami. Prinsip utamanya adalah menciptakan wilayah pedang yang tak terlihat dan kejam selama pertempuran. Musuh di wilayah pedang ini akan ditekan, menyebabkan kekuatan spiritual dan mobilitas mereka terkunci, sehingga menjadi target hidup. Seketika, Yao Xiu membentuk segel dengan satu tangan dan membuka bibir merahnya. Kunci musuh dengan pedang, membuka, berdengung. Saat kata-kata itu terucap, gelombang kekuatan dahsyat menyebar dengan Yao Xiu sebagai pusatnya. Segera setelah itu, sebuah formasi sihir domain pedang besar tiba-tiba muncul di kehampaan. Formasi sihir domain pedang ini sangat besar, dengan diameter lebih dari 10.000 meter, seperti cakram sihir ilusi, menutupi langit di atas kepala Xiao Nunu. Di bawah kendali Yao Xiu, formasi domain pedang terus meluas ke segala arah. Ruang lingkup penyebarannya pun makin lama makin luas. Dalam sekejap mata, diameter susunan sihir domain pedang mendekati 30.000 meter. Pada saat yang sama, Xiao Nunu juga merasakan ada kekuatan penahan tak kasat mata yang menyerangnya. Meskipun Xiao Nunu berhasil menghancurkan Ki Pedang Pengunci Musuh milik Yao Xiu terakhir kali, Yao Xiu telah menekan kultivasinya saat itu. Jika pihak lain menggunakan pedang Ki Pengunci Musuh dengan seluruh kekuatannya, itu masih akan berdampak pada Xiao Nunu. Tentu saja mudah bagi Xiao Nunu untuk memecahkannya, yaitu terus beradaptasi dengan ruang domain pedang dengan intensitas yang lebih tinggi. Selama Xiao Nunu terus menyegarkan batas daya tahannya, ia dapat terus mengabaikan penekanan energi pedang yang mengunci musuh. Namun kali ini Yao Xiu tidak bersaing dengan Xiao Nunu. Dia secara langsung mengajarkan Xiao Nunu keterampilan pedang yang unik ini. Dia menjelaskan, jika Anda ingin menggunakan pedang Ki Pengunci Musuh, Anda harus menciptakan domain pedang Anda sendiri. Begitu musuh jatuh ke dalam jangkauan domain pedang Anda, energi pedang Anda dapat dengan mudah mengunci lawan, sehingga menyebabkan kerusakan pada lawan dengan satu serangan, atau bahkan membunuhnya dengan satu serangan. Xiao Nunu telah melihat kekuatan enemy locking sword key, dan dia tahu prinsip di baliknya. Dalam keadaan normal, formasi domain pedang di kehampaan ini tersembunyi. Seperti mantra terlarang pancer milik Xiao Nunu, itu tidak terlihat oleh mata telanjang dan sulit dirasakan. Seringkali musuh bahkan tidak menyadari bahwa mereka telah memasuki wilayah pedang. Ini juga merupakan fitur unik dari mengunci Ki Pedang musuh. Xiao Nunu bertanya dengan santai, Tuan Yao, apakah Anda tidak memerlukan persetujuan dekan untuk mengajari saya Ki Pedang Pengunci Musuh ini? Yao Xiu menjawab, saya sudah meminta izin kepada dekan, jadi jangan khawatir. Xiao Nunu mengangguk. Yao Xiu berkata lagi, hari ini aku akan mengajarimu, dan 2 hari lagi, aku akan mengajari Dishuang ilmu pedang untuk mengunci musuh. Sekarang aku hanya punya kalian berdua, jadi aku bisa punya lebih banyak waktu. Xiao Nunu tersenyum dan tidak berkata apa-apa lagi. Setelah itu, Yao Xiu mulai mengajari Xiao Nunu cara berlatih mengunci Ki Pedang musuh. Yao Xiu mengajar dengan sangat hati-hati dan dia juga sangat sabar. Dia dulunya adalah orang yang sangat sabar, tetapi setelah insiden di arena Shenwu, dia memperlakukan Xiao Nunu dan Zheng Dishuang lebih baik. Xiao Nunuxue juga belajar dengan sangat serius. Dalam sekejap mata, lebih dari sebulan berlalu. Selama kurun waktu ini, pertemuan antara Yao Xiu dan Xiao Nunu akhirnya bukan lagi masalah kebetulan. Keduanya akan sepakat pada waktu untuk berlatih Ki Pedang Pengunci Musuh.
Sementara Xiao Nunu mengkonsolidasikan kultivasinya sendiri, dia juga berlatih energi pedang untuk mengunci musuh. Dengan bakatnya yang kuat dan pengajaran Yao Xiu yang sabar, kemajuan Xiao Nunu sangat pesat. Di arena di dalam Cloud Valley, Xiao Nunu duduk di panggung, dan fluktuasi halus kekuatan spiritual dilepaskan dari badannya. Detik berikutnya, aliran udara antara langit dan bumi seolah terhenti. Debu yang berterbangan di udara dan dedaunan yang berguguran menari-nari di langit tiba-tiba semuanya terhenti. Rasanya seperti dikunci oleh kekuatan tak terlihat. Pikiran Xiao Nunu tergerak, berdengung. Dia melihat lingkaran sihir domain pedang ilusi melayang di atas kepalanya. Formasi sihir domain pedang ini seperti cakram sihir ilusi, memancarkan kilau yang luar biasa. Di bawah lingkaran sihir adalah ruang domain pedang Xiao Nunu. Begitu musuh masuk, itu seperti melangkah ke dalam penjara tak terlihat. Bagus, kemajuanmu sangat pesat. Pada saat ini, suara Yao Xiu terdengar di telinga Xiao Nunu. Seng Dishuang juga berada di samping Yao Xiu. Matanya yang indah bersinar terang, seperti yang diharapkan dari Anda, Tuan Xiao. Hanya dalam waktu 1 bulan, Anda telah mampu menciptakan ruang domain pedang. Xiao Nunu tersenyum dan berkata, bukankah kau juga menciptakan ruang domain pedang? Selama bulan ini, Seng Dishuang juga berlatih ki pedang pengunci musuh. Seng Dishuang menjawab, namun jangkauan domain pedangku terlalu kecil, kurang dari 100 kaki. Tuan Xiao, jangkauan domain pedangmu setidaknya 20 kali lipat dari milikku. Pedang ki pengunci musuh juga memiliki kendali jangkauan. Hanya bila lawan melangkah ke dalam jangkauan pedangnya dialah yang akan ditekan. Jika di luar jangkauan, tentu mustahil untuk mengunci target. Jangkauan domain pedang Seng Dishuang hanya berdiameter 100 kaki. Jangkauan domain pedang Xiao Nunu saat ini lebih dari 20 kali lipat jangkauan lawan, hampir 2000 kaki. Yao Xiu berkata, kalian berdua sangat hebat. Jarang sekali kalian bisa mengolah domain pedang hanya dalam waktu 1 bulan. Seiring dengan peningkatan level kultivasi kalian dan peningkatan kemahiran kalian dalam enemy locking sword ki, cakupan domain pedang akan terus meningkat. Seng Dishuang bertanya dengan rasa ingin tahu, Master Yao, seberapa luas area yang bisa dicakup domain pedang dekan? Yao Xiu berpikir sejenak dan berkata, aku bahkan tidak tahu ini, tapi aku yakin bahwa domain pedang yang dilepaskan oleh dekan dapat dengan mudah memenjarakan seluruh Akademi Ilahi Wanfa. Seng Dishuang sangat terkejut ketika kata-kata ini diucapkan. Ekspresi terkejut juga tampak di wajah Xiao Nunu. Area kuil Dewa Wanfa sangat luas. Xiao Nunu telah berada di kuil suci Wanfa selama beberapa waktu. Sejauh ini, tempat-tempat yang pernah dikunjunginya hanyalah puncak gunung es. Kedengarannya luar biasa bahwa domain pedang dekan dapat dengan mudah mencakup seluruh Akademi Suci Wanfa. Kita hentikan latihan kita hari ini saja, ayo pergi, kata Yao Xiu. Xiao Nunu mengangguk dan berdiri. Segera, Xiao Nunu, Yao Xiu dan Seng Dishuang meninggalkan tempat itu dan kembali ke lembah awan di luar. Tidak lama setelah mereka bertiga tiba di lembah awan. Seorang lelaki setengah baya yang dikenalnya terbang dari kejauhan dengan senjata terbang ajaib. Guru Yao Xiu. Pria itu mendarat di depan Yao Xiu dan 2 orang lainnya. Yao Xiu tersenyum sopan, Guru Liu Zhao. Orang yang datang adalah Liu Zhao. Xiao Nunu juga mengenalnya. Liu Zhao memandang Xiao Nunu dan Seng Dishuang di belakang Yao Xiu, dan berkata, Akademi memiliki tugas untuk diberikan kepada mereka. Bersambung.